Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillah mastata'tum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Yang saya hormati Bapak Direktur Majelis Duha Kabupaten Batanghari, yang saya hormati Bapak Pembina sekaligus Pembina Dai, pengawas Dai, kemudian rekan-rekan saya Dai, kemudian para pegawai syara di semua masjid atau jamaah Majelis Duha dalam lingkungan Muara Bulian, wabil khusus sahibul bait atau tuan rumah, yakni pengurus pegawai syara Masjid Nurul Iman yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya jamaah Majelis Duha yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus istiqomah mengikuti pengajian ini dari masjid ke masjid, dan mudah-mudahan semua langkah gerak kita mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih-lebih di hari atau di bulan kelahiran beliau, kalau tidak salah tengok hari ini sudah masuk 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita mengaji, ada baiknya saya izin kita mohon hadiah Fatihah untuk istri dari guru kita. Barangkali di antara kita ada yang belum sempat takziah, yaitu istri dari Bapak Kiai Haji Ahmad Khalid, pimpinan Pondok Pesantren Maraluda Kilangan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likafatil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila masyaihina masyaihina wa khususan li ruhi al-marhumah Ibu Nyai Martinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kebaikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya membawakan kitab namanya Syarah Sulam Taufik ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Kitab ini adalah pengantar
terendah dalam fikih madhab Syafi'i, yang paket lengkap. Di dalam kitab ini ada tauhidnya, ada fikihnya, ada akhlaknya, ada tasawufnya. Nah, tapi tidak ada saya sampaikan semua ya, karena nanti ini kalau disampaikan semua sampai beduk zuhur belum selesai. Kalau kita maknai sulam taufik ila mahabbatillah ala tahqiq, yakni tangga menuju taufik Allah, menuju petunjuk Allah, ila mahabbatillah, untuk mencapai mahabbah kepada Allah, ala tahqiq, dengan sejati. Nah, ada saya foto tadi di grup kita, apa namanya, cover dari kitab ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari taufik, hidayah, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala memang murni datang dari Allah, tapi tidak datang dengan begitu saja. Artinya harus kita upayakan. Kita tidak tahu maka kita belajar. Nah, kita pengen tahu maka harus belajar, dan seterusnya. Demikianlah tangga menuju taufik atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas kita berpangku tangan menunggu hidayah turun. Atau karena mohon maaf, kalau kita mengkaji tauhid secara garis besar, kita ini terbagi menjadi 3 golongan. Bukan kita ini ya, dalam madhab tauhid itu ada 3. Yang pertama Jabariyah, yang kedua Qadariyah, yang ketiga Ahlus Sunnah. Nah, ya. Saya tidak mengkotak-kotakkan kita, tidak, cuman membuka pola pikir kita. Kita tergolong yang mana? Yang pertama paham Jabariyah. Ini diterangkan dalam kitab Kifayatul Awam ya ada, di dalam kitab apa namanya Ad-Dasuki ya ada. Menyatakan bahwasanya Jabariyah itu adalah kaum yang pemalas, begitulah bahasa ringkasnya. Artinya tawakalnya ketinggian, tidak dibarengi dengan usaha. Jadi kalau bahasa dusunnya macam mana? Kalau Tuhan nakdiri kayo, kayolah, tanpa ada usaha sedikit pun. Nah, itu paham Jabariyah. Tawakalnya tidak dibarengi dengan ikhtiar. Nah, begitu bahasa ringkasnya. Berserahnya kepada Allah tidak dibarengi dengan usaha. Nah, itu walhasil nanti akan melahirkan orang-orang yang pandai menghayal. Pokok ngayal terus setiap hari. Allah nakdirkan aku kayo, kaget kayolah. Allah nakdirkan aku sukses, kaget sukseslah, tanpa melalui proses. Nah, itu. Ini pernah berkembang mazhab ini. Kemudian yang kedua adalah namanya Qadariyah. Nah, Qadariyah ini lawan dari Jabariyah. Orangnya terlalu pede. Terlalu pede itu artinya mengandalkan akal dia, mengandalkan usaha dia. Ikhtiarnya terlalu tinggi, tawakalnya tidak ada. Jadi semuanya dihitung pakai matematis. Umur 20 tahun aku harus begini, 25 harus begini, 30 harus begini. Sehingga kalau tidak tercapai stres, Pak. Nah, iya, semuanya pakai target. Nah, nanti ketika hasil pencapaiannya sesuai yang dia inginkan, dia akan mengatakan seperti dalam Quran surah Al-Isra itu, bahwasanya ini adalah hasil jerih payahku. Nah, menafikan kudrah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah? Dua-duanya dipakai. Ikhtiarnya ada, tawakalnya ada. Jadi usaha dulu semaksimal mungkin, tapi tidak menghalalkan segala cara. Nah, itu bedanya dengan paham Qadariyah tadi. Jadi kalau Jabariyah itu orangnya terlalu pasrah, tidak ada usahanya sama sekali, sehingga ngayal terus. Kalau Jabariyah usaha tapi menghalalkan segala cara, yang penting targetnya sampai. Nah, Ahlus Sunnah ikhtiar ya ikhtiar, tapi ada landnya, ada garisnya, tidak menerjang batas-batas
yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah usaha maksimal baru bertawakal 'alallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terserah Bapak-bapak lah nerjemahnya kemana. Yang jelas ada maksud. Ya. Ya. Paling nampak waktu pandemi kemarin, ya, corona. Yang Jabariyah nampak, ngapa? Tidak mau pakai masker. Kalau nak mati, matilah. Kalau nak hidup, hiduplah. Nah itu. Ya. Ada lagi yang berpaham Qadariyah. Apa itu? Maskernya sampai 45 lapis. Ayo saya nengok ya. Jadi bukan mati karena corona, tapi mati karena kehabisan napas. Ya. Nah, yang pas di tengah-tengah. Ahlus sunnah, masker tetap dipakai tapi tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi pilkada apa Pak? Ya pokoknya macam itulah. Nanti arahnya ke situ. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengingat ini bulan Maulid, saya singgung sedikit karena kadang-kadang ini sederhana tapi tidak tersampaikan. Dianggapnya semuanya sudah tahu. Sifat para Rasul Allah itu ada 4. Siddiq, kemudian amanah, kemudian tabligh, kemudian fatonah. Ya, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Saya tidak akan uraikan satu-satu karena dulu sudah pernah juga, cuman mengingatkan nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Siddiq, ma makna siddiq? Barangkali ini manfaat. Maknahu mutabaqatul khabar lil waqi', yakni maknanya adalah sesuai antara informasi yang disampaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Itulah siddiq. Jadi apa yang diucapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Siddiqlah itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita memiliki sifat yang demikian? Kalau sudah, berarti kita bisa mengaku ummatun min ummati Rasulillah, salah satu dari umat Rasulullah. Karena ciri-ciri ngikut itu kan harus sama. Nah, bagaimana mungkin pengikut kok tidak sama dengan yang diikuti? Nah, jadi ummatun min ummati Rasulillah harus punya sifat siddiq. Nah, saya tidak akan membaca fenomena yang ada di sekitar kita terus saya mengatakan kita tengok sekarang apa yang diucapkan dan sesuai dengan kenyataannya, itu urusan masing-masing lah. Ya. Yang jelas makna siddiq menurut kitab Aqaidud Diniyah ini adalah sesuai antara apa yang disampaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Lanjut. Al-amanah. Ma makna amanah? Maknaha fi haqqir rusul annahum ma'sumuna min jami'idz dzunub zahiran wa batinan. Selama ini kita memaknai amanah adalah yang bisa dipercaya. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya sedemikian. Tapi apa makna amanah menuju supaya bisa menjadi orang yang terpercaya atau dipercaya? Kadang-kadang kita sering tuh, apa dapat amanah, ya? Nah, apa itu amanah? Amanah adalah annahum ma'sumuna, adalah mereka orang-orang yang menjaga. Kalau Nabi tentu terjaga. Kalau kita berarti menjaga. Jangan pula kita memaksakan diri masuk dalam makom Nabi. Nah, kalau Nabi terjaga, kalau kita berarti menjaga. Menjaga dari apa? Min jami'idz dzunub zahiran wa batinan. Menjaga dari seluruh dosa, yang dosa zahir, dosa tampak, wa batin, dan dosa batin. Amanahlah gitu. Nah, ya. Jadi yang dimaksud amanah, kita berusaha menjaga supaya kita tidak terjerumus mengerjakan dosa zahir. Dosa zahir itu ya zina, apalagi minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Pokoknya yang tampak-tampak lah. Dosa batin, iri, dengki, hasud, apalagi Pak? Riya, sombong. Pokoknya penyakit-penyakit yang tidak sadar lah. Karena zahir itu balik dari batin. Kalau dosa batin itu yang tahu tetangga kita. Ada
kita sombong. Yang tahu kan orang, yang punya badan tidak merasa. Kalau dosa zahir, yang tahu yang punya jasad. Selagi dia tidak cerita, orang tidak akan tahu. Misalnya mohon maaf, di antara kita ini ada yang punya penyakit jantung, apalagi pokoknya sejenis itulah. Nah, orang tidak akan tahu kalau dia tidak cerita. Nah, itu bedanya zahir dengan batin. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian apa kaitannya dengan yang hendak saya sampaikan adalah salah satu cara untuk kita bisa terhindar dari dosa batin atau dosa zahir, maka kita perlu tahu apa-apa yang termasuk dalam hal demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk materi, setengah jam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mim ma'asil badan, ya. Faslun wa mim ma'asil badan, sebagian dari maksiat-maksiat badan atau fisik. Apa itu uququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Pak kami kola tubuh, mana lagi punya orang tua. Nah, bakti kita kepada orang tua itu tanpa batas. Tapi tentu caranya berbeda-beda. Kalau masih hidup macam mana caranya, kalau sudah wafat bagaimana caranya. Nah, saya tunjukkan. Kalau orang tua kita masih hidup, tentu secara zahir kita mencukupi nafkahnya. Mencukupi nafkahnya kalau kita mampu. Jadi hari-harinya nafkahnya kita urus sebagaimana layaknya. Nah, maka itu bentuk bakti kita kepada orang tua yang masih hidup. Ini kalau dikaji mendalam, orang tua kita itu 3. Siapa? Yang pertama orang tua biologis atau al-ab, emang bapak kandung. Kemudian siapa lagi? Abul zauzah atau bapak dari pasangan kita. Ayo, mertua. Nah, itu ya orang tua kita. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan mertua itu tidak pakai batas ila yaumil qiyamah. Maksudnya seperti ini. Oh, melenceng kemana-mana kok. Kalau istri, mohon maaf, seandainya cerai, selesailah urusan kan. Nah, tapi kalau mertua dah ila yaumil qiyamah, mertua tetaplah mertua. Maka dalam bab batal wudhu itu musaharah atau mertua itu tidak membatalkan wudhu selamanya ila yaumil qiyamah. Nah, jadi tidak ada istilah mantan mertua. Nah, kalau istri bisa mantan istri, tapi kalau mertua tidak ada. Nah, itu itu perlu kita berbakti kepada mereka. Sudah. Lanjut. Kemudian kalau sudah wafat, bagaimana cara bentuk bakti kita? Al-istighfaru, ad-du'a'u, as-sodaqatu. Jadi memohonkan ampun, mendoakan, sodakoh untuk atas nama orang tua kita. Oh iya 3 tadi ngaku, galak lupa kok. 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 guru-guru kita. Itu abul ilm, bapak-bapak ruh kita. Jadi kalau bapak jasad ialah bapak kandung, kalau bapak ruh itu ialah guru. Ya. Karena kalau orang tua itu mencukupi nafkah zahir, kalau yang nuangi, yang menghidupkan ruh itu adalah guru-guru kita. Nah, maka kita wajib berbakti. Dalam ta'lim itu sangat panjang pembahasannya yang demikian. Jadi kita punya 3 orang tua, bapak kandung, ya maksudnya bapak dan mak, jangan pula tersinggung ibu-ibu. Maksudnya kedua orang tua, kedua mertua, kemudian guru. Nah, itu tidak ketemu, susah, ya minimal tadilah memohonkan ampun, mendoakan sedekah untuk atas nama almarhum kalau sudah
wafat. Kemudian selanjutnya lagi, apa yang termasuk di sini disebutkan bahwasanya man aqqa walidayhi faqad ghadallahu rasul, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua maka adalah Allah Subhanahu wa taala, apa kalau bahasa Indonesianya ya, marah kepada kita. Nah, jadi siapa yang durhaka kepada kedua orang tua maka Allah akan marah kepada kita. Bisa dibayangkan Allah yang marah dengan kita. Maka tidak ada istilah anak soleh tapi tidak negur kedua orang tua. Tidak peteguran dengan mertua. Anaknya nak lah mertua dimusuhi, itu kan tidak masuk akal itu, ya. Bahkan berita yang sedang ramai itu kan ada emak nuntut anak nuntut emak ya, Pak ya? Berapa miliar tuh katanya dipintanya tuh. La ilaha illallah. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya wal firar minaz zahaf. Kalau bahasa kita itu adalah mundur atau berbalik arah, melarikan diri, minaz zahaf, dari peperangan. Nah, itu termasuk maksiat badan. Jadi mundur dari peperangan, berbalik arah, membelot, membangkang, berkhianat. Nah, sudah lengkap lah tuh. Ya. Jadi itu termasuk, kalau zaman Nabi tentunya balik mundur dari perang. Kalau zaman kita berarti berkhianat, membangkang. Nah, itu termasuklah bagian daripada al-firar minaz zahaf. Kemudian selanjutnya lagi, yaitu waqati'ur rahmi, memutus silaturrahim. Itu adalah termasuk maksiat badan. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf, kitab akhlak itu disebutkan salah satu penyempit rezeki. Nah, boleh percaya boleh tidak. Nah, kalau nak dites boleh. Coba kita tidak berteguran dengan tetangga kiri kanan, dengan dulur, itu bakal sempit rezeki. Orang ngantar nasi rumah awak dilewati. Ya kan? Orang ngantar undangan rumah awak dilewati, ngapa? Tidak berteguran. Apalagi musim-musim kini itu harus nak baik-baik dengan tetangga. Ya, ada di pengajian malam satu itu saya sampaikan, yang namanya tetangga itu 40 ke segala penjuru arah. 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. 40 kali 4 berapa, Pak? 160. Kalau sekor rumah tuh 3 matu pilih. Ah, hitung dewe lah. Ya. Banyak banget. Hah? Banyak soal. Ah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bergurau. Waqati'ir rahm, ya, memutus silaturrahim, bisa menyempitkan rezeki kita, bisa memendekkan umur kita. Apa kait-kaitannya mutus silaturrahim kok memendekkan umur? Ya jelas. Di mana letaknya? Karena penyakit fisik itu akan datang apabila penyakit batin ini sudah membuncah. Saya ulang lagi. Penyakit fisik itu akan berdatangan kalau penyakit batin itu sudah membuncah, sudah muncak. Ada nengok tetangga nuruni kulkas, kita yang kedinginan. Nah, ya kan? Nengok apa lagi? Apa kok macam itulah, diterusi dewek lah. Ya, jadi kalau bisa dibayangkan ya, kalau dibayangkan beda, usah dilakoni Bu. Kalau secara batin kita sudah tersiksa, itu penyakit fisik akan mulai berdatangan. Ya kan? Tetangga nuruni kulkas, kita yang kedinginan minta selimuti. Oh. Itu akibat apa? Iri dengki sudah penuh dalam dirinya, dalam hatinya. Sehingga timbul macam-macam. Yang pening lah. Ya kan? Yang demam lah. Masuk rumah sakit lah, akibat daripada batin yang tersiksa. Itu maka kita nak banyak-banyak baca sholawat tibil qulub. Nah, ya sholawat dibaca, tapi akhlak kita juga dilaksanakan.
Kalau sholawatnya kencang tapi dengan tetangga udah berteguran, ya udah berhasil juga. Nah, ya harus dua-duanya kita lakoni berbarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apalagi wa idza'il jari walau kana kafiron aminan ada zahiran, sampai seperti itu. Wa idza'ul jari termasuklah ke dalam golongan maksiat badan. Maksiat itu saya terjemahi dulu supaya kita tidak salah paham. Maksiat itu adalah kullu ma ghadaballahu alaih, semua yang menyebabkan Allah murka kepada kita, itu namanya maksiat. Ya, berdua-duaan. Sementara ini mohon maaf, persepsi kita kalau kita nyebut maksiat tuh laki-laki perempuan berdua-duaan tempat sepi, nah itu ya maksiat juga. Tapi maksiat tidaklah sekecil itu ruang lingkupnya. Artinya maksiat itu semua perkara, semua perbuatan yang menyebabkan Allah murka. Nah itu. Selanjutnya lagi wa idza'il jar, menyakiti tetangga. Apa Bu? Nyakiti tetangga. Nah, ini rawan nian nih. Ngapa? Karena itulah kawan kita sehari-hari. Ya, kadang-kadang kita bergurau. Tahu-tahu yang diajak bergurau apa namanya, kok dimasukkan ke dalam hati. Saya orangnya hobi bergurau juga, Bu. Cuman tengok-tengok musuh lawan apa berbicara kita ini bisa diajak bergurau apa enggak. Nah, jangan semuanya dipukul rata. Ya, dah, menyakiti tetangga walau kana kafiron, walaupun tetangga kita itu kafir, lahu amanun, yang mereka sudah dijamin. Maksudnya kalau dalam bahasa sederhananya namanya kafir dhimmi. Jadi kafir itu ada dua, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu orang yang kafir tapi dia siap hidup di tengah-tengah komunitas muslim, siap berdamai, tidak mengganggu, tidak buat rusuh. Nah, itulah. Kalau kafir harbi itu tadi, dia musuhi kita terang-terangan. Nah, yang itu yang boleh diperangi. Nah, tapi kalau di Indonesia ini rata-rata ulama menganggap sebagai kafir dhimmi. Nah, itu tidak boleh disakiti, ada zahiran. Maka disebutkan, Rasulullah menyebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, ya, fala yu'addi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'addi jarahu, maka janganlah menyakiti tetangganya. Saking banyak hadis tentang tetangga ini, sampai Nabi menyebutkan dalam kitab Taisirul Kholaq itu bahwasanya apa namanya, aku kira aku akan dapat warisan dari tetangga. Saking banyaknya pembahasan untuk memuliakan tetangga, sampai Nabi nyebut seperti itu. Saya kira apa namanya, kita ini bisa dapat hak waris dari tetangga. Nah, itu dalam kitab Taisirul Kholaq diterangkan seperti itu. Nah, ya, kita lanjut. Ada dulu namanya Imam Hambal, ya. Jadi beliau itu imam besar, pendiri madhab. Ada dulu sudah saya ceritakan, dikerjai oleh pemuda, dipanggil, ya Syekh ta'al, wahai Syekh, mari, kemari, datang. Sudah datang, irji atau idhab ila baik, baliklah kamu ke rumah, balik. Panggil lagi, datang, disuruh balik, balik lagi. Dalam riwayat 3 kali, dalam riwayat 4 kali. Jadi 4 kali Pak Mina. Jadi dipanggil, tuwo kok Syekh kok imam, kata MUI lah kalau kita lah ya. Dipanggil, datang. Sudah datang, suruh balik. Panggil lagi, datang lagi. Suruh balik, panggil lagi, datang, sampai 4 kali. Akhirnya pemudanya yang bingung. Ya Syekh, apa kau tidak marah kalau bahasa dusun kita? Kalau bahasa Jambi, apa kau tidak marah? Jadi Syekh tadi secara simpel menjawab, apa aku harus marah? Aku mendatangi panggilanmu bukan karena kamu semata, tapi karena aku mengamalkan hadis Rasulullah, disuruh memuliakan tetangga. Kamu panggil, ya aku datang. Kamu suruh balik, ya aku balik. Nah, sanggup tidak kita macam itu? Ada sanggup. Ya. Jadi semata-mata aku menjalankan, mengerjakan sunnah Rasulullah untuk memuliakan tetangga, bukan semata-mata apa namanya, kamu. Nah,
Kalau nuruti nafsu tentu sudah parah. Ya, orang tua dipanggil, sudah datang suruh balik, panggil lagi, sudah datang suruh balik lagi. Nah, dalam riwayat 3 kali, dalam riwayat 4 kali. Sudah, kita lanjut. Masih banyak. Wat tahsid bisawat. Termasuk ini, mohon maaf. Saya cuman menyampaikan, nanti kalau ada yang bertepatan dengan kita, ya saya mohon maaf. Wat tahdzib bisawat, kalau bahasa kita itu menyemir dengan semir hitam. Wah, kan mulai bereaksi. Wat tahdzib bisawat, menyemir dengan warna hitam. Kalau lain warna hitam? Nah, saya bacakan hadisnya. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safratu khadabul mu'min wal khumratu khadabul muslim was sawat khadabul kafir. Rawahu Tabrani. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya as-safra, semir warna kuning, ya. Ghadabul mu'min, ghadabul mu'min itu adalah semir orang mukmin. Ya, wahamratul ghadab, kemudian wahamrah, semir warna merah, Pak ya, merah. Ghadabul muslim, khadabul muslim itu semirnya orang muslim. Wassawad, adapun warna hitam, khadabul kafir itu semirnya orang kafir. Nah, percaya nih, baca dewek lah. Ya. Jadi kalau kuning itu adalah semirnya orang mukmin kata Nabi, kalau merah semirnya orang muslim, kalau hitam semirnya orang kafir. Nah, ini hadis intinya seperti itu. Cuma 2 yang boleh. Cuma 2 yang boleh. Pirang-pirang. Jadi seperti ini. Sebelum kita mengambil sikap nak milih warna kuning apa warna merah. Nah, ya. Jadi seperti ini. Bahwasanya dalam kitab-kitab fikih yang besar itu disebutkan, dalam Bujai Romio ada. Ya, disebutkan bahwasanya semir hitam itu diperkenankan bagi tentara. Yang nak perang. Saya ulangi lagi, semir hitam itu diperkenankan bagi pasukan perang yang nak berangkat perang. Tujuannya untuk nakuti musuh. Maksudnya apa? Iyo, berarti musuh aku kok mudah masih, gagah masih. Nah, cuma kalau tentara lah putih galau rambutnya, enteng banyak dipandang musuh kan? Nah, itu. Lah kita yang tidak perang ke macam mana? Nak milih warna kuning apa warna merah? Nah, saya sarankan tidak usah milih. Ya. Kenapa? Karena disebutkan uban itu akan menjadi penerang kita di alam kubur. Nah, itu. Kok malah bapak cabut? Berarti pengen gelap. Dihitami lagi, balik gelap lagi. Ah, ya. Itu. Ya, mohon maaf. Ya, kalau saya pribadi, kita lebih, karena banyak hadis-hadis tentang masalah uban itu. Ya, kalau saya pribadi lebih memilih dibiarkan. Ya, itu salah satu sarana atau cara agar kubur kita menjadi terang. Nah, disebutkan di sini adalah termasuk yang tidak diperkenankan tapi tidak haram, wa yukrahu ayat nifa asyaiba minal mahal alladzi la tutlabu minhu izalatus sya'ri. Makruh hukumnya, ya, apa bahasanya kita kok? Menahan uban, menghalang-halangi uban. Maksudnya apa? Adalah, sudah saya garis bawahi kok tadi, la tutlabu minhu izalatus sya'ri, yaitu kalau bahasa kita kok
mencabut uban. Nah, jadi kalau ibu nak tahu apa hukum nyabut uban, makruh. Nah, nyemir hitam haram. Yang boleh kuning dengan merah. Ada elo boleh ada. Masa ketua yasinan rambut bersemir. Ya. Nah, itu. Ya, maka dibiarkan saja ya. Karena salah satu nasihat ya, Nabi Ibrahim nih, dalam riwayat Nabi Ibrahim itu salah satu nasihat paling ampuh adalah fisik itu. Gigi lah mulai tanggal berkurang, apa lagi? Mata lah mulai kabur, pendengaran lah mulai samar-samar, cakap lah mulai kemudian rambut lah mulai putih, palak lutut lah mulai. Nah, itu nasihat. Nasihat apa, Bu? Nasihat. Berarti kita sudah uzur, sudah wal asri, la asar menjelang maghrib. Kalau maghrib berarti terbenam, atau hari terbenam, kita ditanam. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lagi waktunya, Pak. Dikit lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kemudian disebutkan lagi. Sudah, Bu? Dikit lagi ya. Wa tashbihur rajul bin nisa wa aksuhu. Ini termasuk adalah yang tergolong maksiat badan. Ya, tasyabbuhur rijal bin nisa wa aksuhu. Tasyabbuhur rijal apa bahasa kita kok ya? Menyerupa-rupai. Nah, ar-rijal bin nisa. Dia laki-laki pengen jadi perempuan. Apa tuh bahasa? Mencong. Ya. Lanjut. Wa aksuhu, atau sebaliknya, dia sebetulnya perempuan pengen jadi laki-laki. Apa namanya? Apa? Lesbi itu udah, Pak. Lesbi itu perempuan dengan perempuan. Homo laki-laki dengan laki-laki. Apa tuh? Ya. Ya, termasuk ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya. Mudah-mudahan ini percaya. Wa qala Rasulullah SAW, la'natullah 'alal mutasyabbihin bin nisa wal mutasyabbihat bir rijal. Nah, saya ulangi ya. Wa qala, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullah adalah laknat Allah 'alal mutasyabihina, atas orang yang menyerupai bin nisa pada perempuan, wal mutasyabihat, dan orang-orang perempuan yang menyerupai birrijal pada laki-laki. Jadi apa hukumnya? Kadang-kadang kita kok kalau ditanya hukum nu halal haram, tidak seperti itu. Kalau saya ditanya apa hukum laki-laki pengen jadi perempuan, atau sebaliknya perempuan pengen jadi laki-laki, jawabannya ringkas, laknatullah. Ya. Dilaknat oleh Allah. Bayangi kita dikutuk sesama manusia be ngeri. Kau mati gau ge ngeri gitu. Apalagi ini yang ngutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kan fenomenanya macam itu. Laki-laki, elok laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan elok jadi perempuan pengen jadi laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Kalau kendaraan saya udah tahu. Kadang tuh ada pula yang nyagil lah. Kini kok anak cewek pakai motor apa? Pakai motor Ninja. Nah, yang jantan pakai motor Mio kecil. Ya, yang jelas tidak ada sampai sebegitulah. Artinya adalah ya kita sesuai dengan porsi kita. Nah, sekarang saya sampaikan sebelum kita diskusi. Dalam fikih itu ada istilah khunsa. Khunsa itu banci, tapi menurut fikih, nah katanya tadi tidak boleh, Pak. Nah, maka saya terangkan. Khunsa dalam fikih itu derajatnya bisa lebih rendah dari perempuan. Dia tidak sah jadi imam. Boleh itu kalau perempuan sama perempuan. Itu pun afdolnya kalau memang dia berkarakter perempuan ya jadi jamaah. Seperti ini maksudnya.
Khunsa, banci yang disebut dalam fikih itu 1001, Pak. Tidak tahu kita di bulianku ada apa tidak. Adalah orang yang terlahir memiliki 2 kelamin. Itu khunsa namanya. Dulu kecil-kecil saya dulu ada, mohon maaf, di wilayah Pemayung. Dari sebut nama desanya, kakek bapak cari pula. Itu memang ada, terlahir memiliki 2 kelamin. Dan itu akan berfungsi salah satu. Oke, kalau nyo fungsi kedua apa ya? Ya, berfungsi salah satu. Maksudnya apa? Lebih cenderung ke mana? Kalau dia cenderung kepada laki-laki, karakter, sifat, pembawaannya laki-laki, maka yang berfungsi adalah kelaki-lakiannya. Tapi kalau dalam sehari-hari dia lebih kepada feminim, ya, berhobi rambut panjang dan seterusnya, perempuan, maka yang berfungsi adalah bagian organ perempuannya. Nah, itu banci khunsa yang ada dalam fikih. Bukan banci kita tengok-tengok di jalan, itu bukan. Nah, itu jadi-jadian. Ada. Kalau siang namanya Yanto, ada. Kalau malam tuh. Nah, ya. Transgender. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, dalam fikih, ya, kalau larinya ke fikih. Orang yang demikian, seandainya dia berkarakter laki-laki, dia tetap tidak boleh jadi imam Jumat. Tidak boleh. Jadi makmum ya boleh. Kalau ternyata dia di golongan perempuan, ya, dia masih boleh jadi imam para perempuan dengan syarat dia lebih cenderung atau bersifat layaknya laki-laki. Tapi kalau dia memang perempuan ya berarti jamaah. Jadi makmum. Nah, itu. Mengingat waktu, rasanya saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau Bapak nanya masih banyak nih, Pak, masih banyak. Nah, ya mungkin besok kita sambung di lain kesempatan. Yang jelas ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir itu ialah yang tampak-tampak ini tadi, seperti durhaka kepada orang tua, mutus silaturahim, menyemir, menyerupai tadi dan seterusnya. Kalau maksiat batin itu ialah iri, dengki, hasud, riya dan seterusnya. Nah, saya kembalikan kepada moderator.